Lip, aja lungguh ngarep lawang. Ndak, jodohmu ilang lho. Mosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanu Abdul Mukid Ramadan Anwar. Dan saya Arahman Nur Alif. Kami dari SMA Negeri 3 Surakarta, Jawa Tengah. Ini adalah video presentasi penelitian kami yang berjudul Tradisi lisan, Gugontuhon, dan eksistensinya. Pendidikan etika masyarakat Jawa. Berbasis tahayul dan kebohongan. Sugeng Hamirsani. Degradasi etika dan moral pemuda di masa kini menjadi hal yang mendesak untuk segera ditangani. Hal ini disebabkan karena pendidikan etika yang kurang kepada pemuda ataupun metode pendidikan etika yang kurang efektif. Masyarakat Jawa telah mengenal pendidikan etika menggunakan Gugontuhon yang di dalamnya terdapat pendidikan etika disertai dengan tahayul atau kebohongan. Hal ini kontradiktif dengan pola pikir masyarakat modern yang rasional dan logis. Kami tertarik untuk mengeksplorasi eksistensi, pengaruh, dan relevansi Gugontuhon pada masyarakat Jawa modern di masa kini dari perspektif pendidikan etika. Kami membatasi penelitian ini pada masyarakat Kota Surakarta dan Gugontuhon jenis Wasito Kang Sinandi. Jenis pendekatan penelitian ini adalah campuran kuantitatif-kualitatif untuk mendapatkan hasil yang mendalam. Kami melakukan penelitian pada bulan Agustus hingga September tahun 2020. Kami menggunakan kuesioner online untuk mendapatkan 440 responden yang mewakili masyarakat Kota Surakarta beretnis Jawa. Dan kami melakukan wawancara kepada budayawan serta pakar psikologi. Kemudian data yang kami peroleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Sebelumnya, apakah Anda tahu apa itu Gugontuhon? Gugontuhon adalah unen-unen atau kalimat bunyi yang berisikan petuah-petuah, nasihat-nasihat pendidikan etika. Namun disertai dengan frasa tahayul yang bersifat metafisis. Hal ini berfungsi untuk membuat seseorang tidak melakukan pelanggaran etika yang diajarkan. Gugontuhon diajarkan secara verbal berupa himbauan ataupun larangan. Berikut beberapa contoh Gugontuhon yang berkembang di kalangan masyarakat Jawa. Yen nyapu kudu resik, mundak bojomu brewokan. Yen mangan sego kudu dintekne, mundak pitike mati. Aja lungguh ning nggur bantal, mundak wudunen. Frasa tahayul dan frasa pendidikan etika dalam Gugontuhon tidak memiliki korelasi kausalitas. Hal ini kontradiktif dengan pemikiran masyarakat modern yang rasional dan logis. Lantas, bagaimana eksistensi Gugontuhon sekarang? Eksistensi Gugontuhon pada masa kini dapat Anda lihat pada data berikut ini. Dari data tersebut diketahui bahwa Gugontuhon masih eksis dan populer pada masa kini. Menariknya, terdapat beberapa responden yang mengetahui bunyi atau unen-unen Gugontuhon, namun tidak mengetahui bahwa unen-unen tersebut merupakan contoh dari Gugontuhon. Menurut budayawan, eksistensi Gugontuhon pada masa kini menurun. Namun, menurut pakar psikologi, eksistensi Gugontuhon tidak akan pernah hilang. Mengapa? Karena Gugontuhon merupakan budaya yang sifatnya superorganis. Ruang lingkup pengajaran Gugontuhon yang paling banyak dilaksanakan di lingkup keluarga atau rumah. Indikator keberhasilan pendidikan etika adalah ketika seseorang melakukan etika yang diajarkan. Sebanyak 71% responden mengaku telah melaksanakan etika yang diajarkan dalam Gugontuhon. Hal ini menunjukkan bahwa Gugontuhon masih berhasil diterapkan pada sebagian besar masyarakat. Sementara itu, hanya 10% saja yang mengaku percaya terhadap tahayul dalam Gugontuhon. Mengapa ini bisa terjadi? Secara psikologis, Gugontuhon tidak bermaksud untuk membohongi. Namun, Gugontuhon merupakan bentuk komunikasi simbolis tradisional dan merupakan strategi psikokultural dalam masyarakat Jawa. Secara budaya, memang masyarakat Jawa gemar menyembunyikan pesan-pesan dalam kalimat secara semu. Hal ini menunjukkan bahwa Gugontuhon tidak memiliki pengaruh negatif apapun. Lantas, apakah Gugontuhon masih relevan di masa sekarang? Karena tidak memiliki efek negatif terhadap apapun dan berhasil untuk diterapkan, maka Gugontuhon akan sangat layak untuk dilestarikan. Penggunaan Gugontuhon pada masa kini merupakan relevansi bersyarat,
yaitu keberhasilannya akan sangat bergantung pada tempat di mana Gugontuhan tersebut diajarkan, yakni lingkungan yang paham dan sadar bahwa Gugontuhan merupakan sarana mendidik etika secara tradisional. Namun, apakah masyarakat etnis Jawa di Kota Surakarta masih antusias untuk melestarikan Gugontuhan? Dari data yang kami peroleh, 70% responden menyatakan bahwa mereka masih antusias untuk melaksanakan tradisi lisan Gugontuhan. Kemudian mereka juga masih percaya bahwa Gugontuhan masih efektif untuk diterapkan. Potensi aplikasi Gugontuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama, Gugontuhan dapat diadaptasi sebagai metode pendidikan etika dalam lingkup keluarga. Hal ini berperan dalam upaya membangun identitas yang khas, karakter yang berbasis budaya, di tengah efek globalisasi yang menimbulkan homogenisasi dan melemahkan budaya lokal. Yang kedua, Gugontuhan dapat dimasukkan dalam kurikulum pembelajaran bahasa dan sastra Jawa sehingga tercipta pemahaman yang menyeluruh baik dan benar akan Gugontuhan. Dari hasil penelitian yang telah didapatkan, dapat kami simpulkan. Pertama, Gugontuhan masih eksis dan populer di kalangan masyarakat etnis Jawa di Kota Surakarta. Dua, Gugontuhan masih berpengaruh di kalangan masyarakat etnis Jawa di Kota Surakarta. Tiga, Gugontuhan layak, masih relevan dan akan dilestarikan oleh masyarakat etnis Jawa di Kota Surakarta. Jika Anda berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai Gugontuhan, kami sarankan untuk melakukan tinjauan antropologis ataupun melakukan eksperimen penerapan Gugontuhan. Anda tidak perlu khawatir dengan pelestarian Gugontuhan ini akan membawa pengaruh buruk. Justru dengan melestarikan tradisi Gugontuhan, kita menunjukkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Attitude is a little thing that makes a big difference. Ajining bangsa saka luhuring budaya. Sekian video presentasi penelitian kami. Jangan lupa like, komen, dan share. Ayo nguri-nguri budaya Jawi. Rumangsa melu hantar peni, wajib melu hangrukepi. Matur sembah nuwun.